Halo teman-teman, kembali lagi di Lensa Ilmiah bersama saya Trisno Saktiroanto. Apabila di sesi sebelumnya kita sudah membahas secara umum tentang metode penelitian, kali ini saya akan membahas tentang 3 hal penting yang harus kita pahami terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, kita berbicara mitos. Ya. Banyak mitos yang berkembang, metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang sulit. Sehingga metode ini seringkali dihindari oleh para mahasiswa. Tetapi perlu saya jelaskan di sini bahwa ini adalah sebuah mitos yang perlu kita lihat apakah benar atau tidak. Kenapa kemudian mitos ini berkembang? Metode penelitian kuantitatif itu seringkali dikaitkan dengan kemampuan statistik atau matematis. Hal ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Ya. Tetapi sebenarnya faktanya apa sih? Sebenarnya faktanya penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang berupaya untuk menguji teori. Jadi fokusnya sebenarnya bukan pada hitungan secara operasionalnya, tetapi pemahaman Anda terkait dengan bagaimana sebuah teori itu diuji. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kualitatif misalnya, di sini kuantitatif ini tidak melibatkan banyak teori. Dan biasanya hanya melibatkan satu atau mungkin beberapa teori yang kemudian Anda gunakan jadi satu kerangka analisis saja. Jadi di sini kita bisa paham bahwa secara teoritis seharusnya penelitian kuantitatif ini justru lebih mudah dan sangat bisa digunakan. Nah, berikutnya ya ada temuan yang kemudian mengungkapkan bahwa ketika proposal atau instrumen penelitian sudah selesai dirumuskan atau disusun, maka kemudian 70% penelitian itu sudah selesai dilakukan. Sisanya hanya kemudian menyebarkan kuesioner misalnya dan kemudian menyusun hasil pembahasan serta menuliskan semua temuan dari penelitian itu. Nah, ini bedanya juga antara kuantitatif dengan kualitatif. Dan ini kemudian juga yang menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif ini bukan penelitian yang rumit. Itu yang pertama terkait dengan mitos penelitian kuantitatif. Yang kedua, kita berbicara tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif ini, metodenya apa saja sih, Mas Sakti? Setidaknya yang saya pahami untuk skripsi itu ada 4 jenis metode kuantitatif yang bisa digunakan. Yang pertama, metode penelitian deskriptif. Banyak yang kebingungan juga ketika dia berbicara metode penelitian deskriptif, dia berbicara kualitatif, tetapi sebenarnya metode penelitian deskriptif itu adalah kuantitatif karena dia menguji teori atau mendeskripsikan fenomena berdasarkan teori yang digunakan, sehingga bisa dipahami bahwa deskriptif itu adalah kuantitatif. Yang kedua, korelasional, yaitu penelitian yang mencoba melihat ada atau tidak hubungan antara beberapa variabel, ya, tetapi tidak atau belum masuk pada hubungan sebab akibat. Itu korelasional. Yang ketiga, penelitian kausalitas. Nah, ini kemudian metode yang kemudian menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara beberapa variabel yang diteliti. Dan yang terakhir, eksperimen. Ini biasanya digunakan untuk teman-teman eksak yang kemudian menguji kausalitas sebab akibat dengan merekayasa atau mengubah variabel yang diteliti. Jadi itu ya teman-teman, ada 4 jenis metode yang bisa digunakan. Tetapi untuk ilmu sosial misalnya, saya pikir deskriptif sudah sangat baik digunakan. Ya, apalagi kalau teman-teman menggunakan korelasional atau kausalitas. Tetapi kembali lagi, kalau kita berbicara metode yang baik itu yang seperti apa? Ya, metode yang menjawab pertanyaan penelitian. Bukan metode yang sangat kompleks, yang sangat canggih, yang sangat membuat orang bingung, bukan. Tetapi intinya metode yang menjawab pertanyaan penelitian dan mencoba membantu teman-teman mencapai tujuan penelitian. Yang terakhir atau yang ketiga, kemudian ini yang sering ditanyakan kepada saya, Mas Sakti, lalu bagaimana cara mudah saya menyusun penelitian kuantitatif? Cara mudahnya sederhana teman-teman. Silahkan teman-teman lihat diskusi terbaru dari jurnal-jurnal penelitian yang Anda rujuk. Carilah teori yang menurut Anda menarik di situ. Dan sudah diteliti juga digunakan dalam jurnal tersebut. Nah, ini bisa menjadi dasar teman-teman untuk menentukan gap permasalahan dengan fenomena yang Anda teliti. Artinya apa? Artinya sebenarnya di bab 1-nya teman-teman sudah bisa jelaskan kesenjangan antara teori yang Anda gunakan dan fenomena yang Anda teliti. Dan kemudian setelah teman-teman baca teori itu, teman-teman suka dengan teori itu, teman-teman tinggal adopsi saja
variabel, dimensi, indikator yang digunakan dalam penelitian itu. Bahkan teman-teman, menurut saya tidak ada salahnya dan harus bahkan ketika teman-teman menggunakan jurnal penelitian tersebut atau teori dalam jurnal penelitian tersebut atau teori di dalam jurnal penelitian tersebut harus menggunakan analisis data yang digunakan oleh peneliti. Di sini teman-teman artinya harus menggunakan rujukan jurnal tadi sebagai dasar atau prosedur atau panduan yang teman-teman gunakan secara rigid atau secara baku ya. Nah, ini sekaligus menolak mitos bahwa penelitian kuantitatif itu sulit. Karena apa? Karena sebenarnya panduan dan prosedur penelitian dari yang sangat teoritis hingga level yang sangat operasional itu sebenarnya seringkali sudah dijelaskan oleh rujukan yang teman-teman gunakan di jurnal-jurnal penelitian. Saya pikir itu teman-teman, jadi harapannya adalah teman-teman tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bingung tentang penelitian kuantitatif, apalagi trauma sebelum mencoba. Tetapi di sini kita melihat dari sudut pandang yang lain bahwa penelitian kuantitatif itu sebenarnya sangat bisa dilakukan dan layak untuk teman-teman coba selama relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian teman-teman. Terima kasih.